Harganya mulai dari 4,9 juta, tapi bisa gue bilang ini adalah mid-range 5 jutaan paling gila di 2026. Yes, bayangin aja, di saat smartphone lain udah pada kasih baterai 6.000, 7.000 mAh, bahkan 8.000 mAh yang menurut gua itu tuh udah gede banget. Tiba-tiba iQOO Z11 5G hadir dengan baterai yang sangat mencengangkan nih, yaitu 9.020 mAh dan jadi yang terbesar lagi di kelasnya. Asli, waktu gue tahu spesifikasi baterai dari iQOO Z11 ini, gue tuh speechless parah sih. Kayak nggak masuk akal aja gitu. Kemarin iQOO Z10 aja itu udah dapat rekor muri sebagai baterai paling besar di Indonesia. Tiba-tiba nongol penerusnya dengan baterai 25% lebih besar dan lagi-lagi dapat rekor muri guys sebagai smartphone dengan baterai paling gede di Indonesia. Nah, tapi untuk ngebuktiin, gue tuh udah pakai smartphone ini kurang lebih sekitar 2 mingguan. Dan di video kali ini pas banget nih. Gue bakal kupas tuntas gimana experience rasanya pakai iQOO Z11 selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Jadinya pastiin buat teman-teman yang lagi nyari smartphone dengan harga 5 jutaan bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama, ini adalah pembahasan kita tentang iQOO Z11 dan langsung aja check this out. Alright, untuk buka video ini mungkin pertama-tama gue pengen kasih apresiasi buat iQOO Indonesia nih. Karena setiap smartphone yang mereka bawa ke Indonesia, mostly smartphone yang masuk ke Indonesia itu selalu hadir dengan desain yang baru dan juga tentunya berkarakter. Kayak contohnya, kemarin kita udah sempet bahas tentang iQOO 15R yang desainnya tuh premium dan berkarakter banget berkat frame kamera cyber irisnya dan juga motif pixelatednya. Begini juga kalau kita ngomongin soal iQOO Z11 ini. Smartphone ini juga hadir dengan desain yang baru dan totally berubah timbang sama pendahulunya yaitu iQOO Z10. Nah, seperti kita ingat kalau seandainya tahun lalu iQOO itu bawa iQOO Z10 dengan desain yang agak nyeleneh karena desainnya tuh curvy banget. Jujur, gue lebih suka desainnya iQOO Z11 ini guys, yang hadir dengan desain body flap either di bagian depan ataupun di bagian belakangnya. Desainnya ini bisa dibilang bikin grip dari smartphone ini terutama waktu main game tuh jadi lebih nyaman waktu teman-teman pegang. Dan yang bikin gue salut meskipun secara estetika smartphone ini tuh nggak yang bagus-bagus amat. Tapi seperti yang tadi gue bilang di awal ya, smartphone ini bawa baterai 9.020 mAh. Nah, logikanya kan harusnya kalau seandainya baterainya segede ini bodinya tuh bakal tebel banget ya. Tapi pada kenyataannya, di sini bodi dari iQOO Z11 5G ini tuh hadir dengan desain yang menurut gue cukup tipis guys. Cuman 8,25 mm dengan bobot yang termasuk ringan juga, yaitu cuman 213 gram. Terus ngomongin soal durability-nya pun juga ini smartphone-nya harusnya udah oke banget karena udah punya military grade sama IP rating kelas paling tinggi yaitu IP68 dan juga IP69. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal desainnya iQOO Z11 ini yang menarik tuh bukan desain belakangnya guys, melainkan desain bagian depannya yang punya bezel super tipis. Yes, di sini kalau teman-teman perhatiin desain layar dari iQOO Z11 ini tuh punya desain bezel yang tipis banget dan bisa dibilang hampir simetris di semua sisinya. Yang mana alasan kenapa gue bilang layarnya ini hampir simetris, itu tuh ada di bagian dagunya guys. Yang kalau teman-teman perhatiin banget, ini tuh sedikit banget lebih tebal ketimbang sama sisi-sisi lainnya. Terus dari segi spesifikasi layarnya pun, ini juga udah top notch banget di kelas mid-range, pakai layar berukuran 6,83 inci, 1.5K AMOLED dengan refresh rate 144 Hz. Dimana berkat kombinasi antara spek layar yang cakep plus bezel yang tipis ini tuh ngasilin experience nonton ataupun streaming film yang bener-bener imersif banget guys. Well, menurut gua kalau kita ngomongin dari segi sharpness, warna, dan juga kecerahannya, ini tuh ada di level yang sangat baik. Begitu juga kalau kita ngomongin soal stereo speakernya guys. Meskipun ini adalah iQOO Z series, menurut gua dari segi audionya ini tuh udah lumayan bagus nih. Suaranya kenceng, lumayan clear, dan juga yang paling penting adalah speakernya tuh balance antara speaker atas dan speaker bawahnya. Terus di sini kelihatan juga iQOO makin serius di sektor audionya karena kalau seandainya teman-teman nonton dari video ataupun musik yang kualitasnya kurang, kalian tuh bisa pakai fitur audio super resolution buat ningkatin kualitas musiknya.
Dan ini tuh menurut gue adalah salah satu bukti keseriusan dari iQOO nih guys, untuk ngeberesin sektor speakernya yang kemarin udah sempet kena sentil. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal performa nih. Kira-kira gimana soal performa dari iQOO Z11 ini? Well, mungkin sebelum bahas lebih lanjut, kita bakal lihat dulu untuk spesifikasi dari iQOO Z11 ini, di mana smartphone ini pakai SoC Snapdragon 7S Gen 4 dengan RAM mulai dari 8GB dan storage mulai dari 128GB. Dan jujur, setelah gue ngeliat varian RAM sama storage yang dibawa sama iQOO Z11 ini, mungkin gue langsung saranin teman-teman buat ambil yang 256GB ya, sebagai bare minimum meskipun harganya emang lebih mahal. Ya, memang nggak bisa dipungkiri lagi, in this economy, kenaikan harga RAM sama storage itu tuh beneran berdampak banget sama semua brand smartphone, termasuk iQOO. Dan jujur, di saat kayak beginilah, gue tuh mengharapkan iQOO tuh bisa ngasih slot SD card ya, supaya buat teman-teman yang beli 128GB, in this economy tuh masih bisa expand storage-nya lagi. Tapi ya memang balik lagi kalau kita ngomongin soal RAM sama storage, itu tuh harus disesuaikan juga sama kebutuhan kalian masing-masing. Cuman kalau seandainya kita udah ngomongin soal Origin OS 6 di iQOO Z11 ini, menurut gua no complain lah. Karena memang Origin OS 6 ini tuh udah masuk top 3 OS favorit gua di tahun 2026 ini. As always, gue tuh nggak pernah capek buat mention kalau gua suka banget sama fitur-fitur di Origin OS, kayak fitur Office Kit yang bisa mengintegrasikan MacBook ataupun laptop kita sama iQOO Z11 buat transfer-transfer data yang super seamless. Sama ada juga fitur drag and go yang menurut gue ini killer banget sih. Yang bikin gue sampai saat ini nggak bisa move on dari Origin OS 6 di iQOO Z11 ini. Ya, meskipun tentu aja smartphone ini nggak terlepas dari kekurangan juga, yaitu adalah dari segi haptic feedback-nya yang menurut gue tuh agak berasa kurang kalau seandainya dibandingin sama smartphone-smartphone lain di kelasnya. Cuman sisanya sih menurut gua aman aja. All good termasuk performa gamingnya nih. Yang all good juga karena game-game kayak Mobile Legends ini udah aman banget buat dilibas di grafik mentok kanan tanpa ada masalah sama sekali. Yes, jadi ngomongin soal performanya, kita udah sempat cobain main Mobile Legends di smartphone ini. HP itu bisa dimainin di grafik mentok rata kanan dengan frame rate rata-rata di 119 fps. Bahkan untuk Genshin Impact pun kita juga udah sempet coba nih. Di grafik medium 60 fps, kita coba di dua kondisi. Yaitu yang pertama di ruangan AC dan satu lagi di ruangan non-AC. Nah, untuk frame rate range-nya sendiri, sepanjang permainan gue tuh bisa dapetin FPS di angka 35-50 fps dengan rata-rata di 40-an fps. Dan yang gue salut, di ruangan AC sama ruangan non-AC, terpaut suhunya tuh nggak terlalu jauh guys, yaitu 38 derajat suhu maksimal di ruangan AC dan 40,2 derajat di ruangan yang non-AC. Ya, memang kalau kita ngomongin soal performanya sih, menurut gue ini smartphone udah aman banget buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau seandainya kita ngomongin soal baterainya nih. Baterai 9020 mAh di HP ini tuh beneran awet mampus. Yes, jadi sedikit cerita aja, smartphone ini terakhir gua cas itu tuh udah 4 hari lalu. Dimana kalau dilihat dari persentasenya, gue tuh sering banget main Genshin Impact di smartphone ini guys. Kalau kita total di sini dari SOT-nya selama 4 hari pemakaian ini tuh bisa dapat di angka 9 sampai 10 jam. Meskipun gue juga pede guys, kalau seandainya smartphone ini intensitas gamingnya dikurangin, harusnya SOT di angka 11 sampai 12 jam tuh bakal gampang banget. Bahkan di sini kita pun juga udah sempet compare smartphone ini sama smartphone lain dengan baterai 8500 mAh dengan skenario pemakaian yang mirip. HP tersebut cuma bisa bertahan 2 hari lebih dikit dengan SOT di angka 8 jam. Meskipun ya perlu gua akui sih memang smartphone tersebut tuh punya SoC yang jauh lebih kenceng yang otomatis makan dayanya juga jauh lebih gede. Tapi ini tuh membuktikan kalau ketahanan baterai dari iQOO Z11 ini tuh beneran luar biasa banget. Bahkan gue bisa bilang HP ini tuh adalah HP yang cocok banget sih buat teman-teman yang suka bekerja di luar seharian, para pekerja kantor, atau bahkan entrepreneur juga yang butuh smartphone dengan kinerja baterai yang super awet. Tapi kalau pemakaian di gue sih sehari-hari smartphone itu jadi smartphone kedua gue buat nemenin smartphone flagship yang baterainya cuma 5000 mAh ini. Soalnya kalau seandainya in case smartphone utama gue baterainya ini habis,
Si iQOO Z11 ini tuh bisa jadi powerbank dadakan gua guys, karena baterainya ini super gede, plus ada fitur reverse chargingnya. Nah, ngomong-ngomong soal charging sendiri, di dalam paket pembeliannya iQOO Z11 juga dibekali sama charger 90 watt yang bisa ngecas smartphone ini dari 0 ke 100 dalam waktu 75 menit aja. Terus gak lupa juga ada fitur bypass charging nih guys, yang bikin gue berani kasih skor dari iQOO Z11 ini di 10 dari 10 untuk sektor baterainya. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal kemampuan kamera dari si iQOO Z11 ini. Di aspek ini, mungkin bisa dibilang kamera bukanlah sektor jagoan dari iQOO Z11 ini ya guys. Setup kamera sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung lihat di layar berikut, smartphone ini dibekali sama kamera belakang 50 megapiksel dan juga kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Yang mana kalau seandainya kita ngomongin soal hasil fotonya, so far sih sebenarnya udah kelihatan cukup bagus ya. Cuman ya tetap aja guys, ini tuh menurut gua levelnya ada di bawah mid-range lain. Even saudaranya sendiri yaitu mid-range dari Vivo. Cuman ya seperti kita tahu, karena R&D antara kamera Vivo sama iQOO itu bisa dibilang bebarengan, jadinya karakteristik hasil fotonya tuh ini masih Vivo banget. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat baik dari segi detail, warna, dynamic range, dan juga highlightnya. Ini tuh menurut gue masih cukup oke, meskipun ini bukan HP yang fokus di aspek kamera. Termasuk juga untuk foto-foto orang nih. Menurut gue meskipun dari segi detailnya agak soft, tapi dari segi skin tone-nya menurut gue masih oke lah. Termasuk di mode portraitnya ini juga masih oke banget. Nah, terus berlanjut ke aspek videografinya. Untuk rekaman video, smartphone ini tuh baik di kamera depan ataupun kamera belakang sama-sama bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps. Dan yang gue suka, selain perekaman kamera belakangnya yang stabil, HP ini juga bisa nge-record sambil ganti-ganti lensa nih, dari kamera depan ke belakang ataupun juga sebaliknya. Jujur, ini adalah hal kecil yang menurut gue jarang banget diperhatiin sama brand, tapi muncul di iQOO Z11 ini. Dan untuk hasil perekaman kamera depannya sendiri, di sini tuh gue udah sempet coba ini. Dan teman-teman bisa aja langsung simak hasilnya di video berikut ini. Oke, jadi nggak cuman di kamera belakangnya aja, tapi di kamera depannya iQOO Z11 tuh bisa nge-record juga di 4K 30 fps nih guys. Cuman ya memang kalau untuk rekaman di kamera depannya ini menurut gua hasilnya kayaknya agak kurang gitu stabil. Dari viewfinder udah kelihatan ini agak goyang. Tapi ya menurut gua sih kalau buat teman-teman yang suka recordnya secara diam aja gitu ya, statis, itu harusnya sih udah lumayan tajam. Kayak contohnya teman-teman lihat, ini gambarnya tuh udah lumayan tajam loh. Cuman memang dari segi HDR-nya, kalau teman-teman lihat separasi antara langit nih backgroundnya sama gua itu kayak agak wash out gitu jadi bagian belakangnya. Tapi ya kurang lebih kayak begini tuh hasilnya. Teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama recording audionya? Thank you. Oke guys, masih ngomongin soal hal yang keren dari kameranya iQOO Z11. Jadi dia itu meskipun kita lagi record kamera depan ya, tapi ini bisa langsung kamera belakangnya. Nah ini gue lagi pakai resolusi 4K 30 fps dan balik juga bisa. Jadinya mantep banget ya. Dan ini adalah fitur yang menurut gue jarang banget ada di smartphone mid-range, terutama di harga 5 jutaan. Ini tuh kayaknya nggak ada deh, baru iQOO Z11 aja. Tapi menurut teman gimana hasil ini, bagus apa kagak? Teman-teman bisa langsung aja nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, terus kita berlanjut ke aspek yang terakhir, yaitu tentu aja ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari si iQOO Z11 ini. Di sini untuk harga sendiri, iQOO Z11 5G itu dibanderol dengan harga mulai dari 4.999.000 ya, untuk varian RAM 8/128 GB.
Well, memang in this economy, efek domino dari harga rupiah yang makin melemah sama harga RAM dan juga storage yang makin naik, ini tuh berdampak banget sama harga dari iQOO Z11 ini. Dimana kalau kita lihat dari segi harganya, ini tuh naiknya lumayan signifikan loh, ketimbang sama iQOO Z10 yang kemarin bandrol harga itu mulai dari 3 jutaan aja. Cuman teman-teman juga jangan sampai salah paham, karena selain harganya yang naik, tapi spesifikasi di bawah pun juga naik dan cukup signifikan. Kayak contohnya di sini dari segi layarnya. Sekarang tuh udah pakai layar AMOLED dengan bezel yang super tipis. Terus SoC-nya pun juga udah pakai SoC yang baru dan lebih kencang ketimbang sama iQOO Z10. Terus yang gak kalah menarik dari segi baterainya pun ini juga upgrade signifikan bahkan sampai 25%. Meskipun ya kalau seandainya gue pengen saranin teman-teman buat beli iQOO Z11 ini, mending langsung aja ambil varian 8/256GB atau yang varian 12/256GB. Apalagi kalau seandainya teman-teman pengen belinya di masa-masa PO kayak sekarang ini, harusnya sih lagi banyak voucher-voucher diskon bertebaran dan juga dapat bonus juga, yaitu TWS iQOO yang bikin iQOO Z11 ini tuh jadi makin worth it. Dan gak lupa juga yang harus teman-teman ingat, after sales-nya Vivo sama iQOO itu tuh mantep banget nih guys. Terbukti dari video TikTok gua kemarin yang banyak banget komenan-komenan dari netizen yang memuji after sales-nya Vivo. Makanya buat teman-teman yang pengen beli iQOO Z11 ini untuk jangka panjang, gak usah ragu, langsung aja cek link yang udah gua taruh di kolom deskripsi atau tag produk yang udah gua taruh di bawah sini. Tapi ya kalau seandainya budget kalian masih terbatas dan masih belum bisa menjangkau si iQOO Z11 ini, mungkin bisa coba lirik adiknya yaitu iQOO Z11X nih guys, yang harganya tuh lebih murah dengan spek yang oke juga, mulai dari 3.699.000. Jadinya palingan segitu dulu aja untuk pembahasan kita tentang iQOO Z11 yang worth it banget buat teman-teman beli di 2026. Tapi kalau seandainya teman-teman suka dan ngerasa kebantu sama video ini, bisa dong bantu gue juga untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!